Dosa kalau nggak berpengaruh sekarang, berpengaruh di masa tua. Betapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala membalas dosa-dosa yang dia kerjakan di hari tuanya. Naudzubillah min zalik. Makanya kalau banyak dosa, perbanyak istighfar saja. Hasan Al-Basri rahimahullah sampai mengatakan, berbanyaklah kamu istighfar di perjalanan, di masjid, di musola, di pasar, di keramaian, di kesepian, karena kamu tidak tahu kapan pertolongan Allah Subhanahu, kapan ampunan Allah itu turun ya. Ini poin pertama, jamaah yang dirahmati Allah ya. Pokoknya banyak-banyak istighfar supaya Allah bukakan pintu rezeki. Itu sudah kita bahas surat Nuh ayat 10, 11, 12, dalil bahwa istighfar itu bisa membuka rezeki ya. Baik, kita masuk pasal kedua, pintu kunci rezeki yang kedua adalah takwa. Nah ini dia. Takwa itu dari bahasa Arab yaitu waqa yaqi, hati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang hati-hati. Umar bin Khattab mengatakan, salah seorang sahabat Nabi, takwa itu seperti kamu berjalan di jalan, misalnya di jalan sini ada beling, ada duri, ya, ada pisau. Apa yang kamu lakukan? Ya jelas hati-hati, itulah takwa. Jadi orang bertakwa itu, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang selalu hati-hati. Bersyukurlah kepada Allah kalau Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau mau melakukan apapun selalu hati-hati. Gampangannya saya itu bersyukur kepada Allah kalau ada jamaah yang selalu nanya, Ustadz, gini ini boleh enggak? Gini ini dosa enggak ya? Saya takut Ustadz. Berarti Anda orang bertakwa. Maaf, orang yang enggak pakai aturan itu adalah binatang. Yang enggak pakai aturan itu binatang. Binatang itu, kewan itu, dia mau makan apapun bebas, mau kawin sama siapapun bebas. Kenapa enggak ada aturan? Orang bertakwa itu banyak aturan, Pak. Anda tahu kalau ada presiden, menteri, pejabat datang ke Kota Malang, dia nggak boleh Pak makan di pinggir-pinggir jalan, hotelnya ada standarnya. Kenapa? Karena mereka orang terhormat, banyak aturan. Presiden mau makan aja dites dulu, nggak sembarang makanan yang boleh dia konsumsi, karena beliau orang mulia, ya kan? Orang hebat di dunia ada aturan, kita orang hebat di akhirat banyak aturan. Makanya bagi yang mungkin kadang dadi wong beriman, wong Islam kok abot tenan akeh aturan. Ngene ra oleh, ngene ra oleh, ngene dilarang, ngene dosa. Memang Anda itu orang mulia. Orang yang banyak aturan itu pasti orang mulia, orang hebat. Kalau pejabat aja di masuk Kota Malang banyak aturan, ada SOP-nya, ada standarisasinya. Ya, apalagi kita mulia di sisi Allah banyak aturan ya. Orang bertakwa itu banyak aturan. Jangan khawatir ya. Aturan itu hanya di dunia. Nanti Anda di surga tidak ada aturan sama sekali. Itulah orang bertakwa ya. Di dunia itu haram, nggak boleh, dosa itu hanya di dunia. Masuk surga tanpa aturan. Baik, apa sih dalil bahwa takwa itu bisa membuka pintu rizki? Yang standarnya itu ada di surat At-Tolak ya, surat 65 atau 66 deh. Surat ke-65, surat At-Tolak, surat cerai ya. Surat At-Tolak, nanti Anda bisa membukanya ayat kedua sama ketiga ya. Surat At-Tolak ini sebetulnya membicarakan tentang perceraian antara seorang suami dan istri. Di ayat yang kedua dan ketiga Allah berfirman, ini dalil, ini dari Al-Quran yang menunjukkan takwa itu bisa membuka pintu rezeki. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Dari bahasa Arab kharaja yakhruju, ukhruj, keluar kamu. Makhraj ismul makan, nama tempat. Ya, makhraj tempat keluarnya huruf. Makhraja jalan keluar. Orang yang bertakwa, Allah berjanji akan memberi jalan keluar. Dan yang kedua di ayat yang sama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi poinnya ini luar biasa ya.
Anda kalau pintu rezekinya pingin dibuka sama Allah, satu, tingkatkan takwa. Ini poin kita bahas, poin kedua nih ya, takwa. Apa itu takwa? Anda baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Anda baca surat Ali Imran ayat 133, 134, 135. Orang bertakwa itu standarnya alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya sama perkara yang ghaib. Orang bertakwa itu percaya sama adab kubur. Orang bertakwa itu percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya dengan alam mahsyar. Itu orang-orang bertakwa. Sedangkan dalam ayat ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Jadi gini, kalau di antara jamaah sekalian ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang punya problem dalam kehidupan, solusinya gampang. Allah di dalam Al-Quran tidak nyuruh kita ini untuk nyari solusi. Kita disuruh ningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, Allah kasih solusi. Simple, gampangnya gini. Kalau Anda punya masalah ekonomi, Anda punya masalah dengan kesehatan, Anda punya masalah dengan keluarga, tingkatkan takwa. Takwa itu apa? Semua, kalau terjemahan para ulama di sini ini takwa itu macam-macam. Kalau Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, takwa itu menjaga jiwa dari perbuatan dosa, menjaga diri dari perbuatan dosa itu takwa. Tidak minum khamr, tidak berzina, tidak judi, tidak melakukan maksiat, itu takwa. Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah mendefinisikan takwa itu sangat simpel, yang sering kita dengar ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Taat tanpa syarat, patuh tanpa tapi. Orang takwa itu gitu, Pak. Disuruh Allah apa, laksanakan, dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu orang takwa. Kalau di tentara, di kepolisian, di TNI, itu kalau disuruh komandan aja siap 86, siap laksanakan tanpa mikir. Komandan nyuruh kamu nyegur tuh ke sungai, nurut tuh, nggak pernah bantah. Kalau prajurit sama jenderalnya dia harus nurut, apalagi kita hamba Allah sama Allah harus taat. Orang bertakwa itu gitu. Di surat 24 ayat 51 ya, surat An-Nur, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu kalau diperintahkan oleh Allah ini itu tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Wis, tak taati, saya dengar dan saya taat. Usahakan jamaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang beriman, kalau Allah perintahkan perintah, Allah larang sebuah larangan, jangan biasakan tanya kenapa dulu. Jangan biasakan tanya kenapa. Jawabannya satu, sami'na wa ata'na. Enggak perlu tanya. Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa zuhur kok 4 rakaat? Kenapa asar kok 4 rakaat? Enggak usah tanya. Kenapa perintah Allah? Sama dengan misalnya ada prajurit TNI disuruh komandannya, kamu masuk sungai sana. Berani tanya, siap Dan, tapi kenapa Dan kok sungai? Rusuh Dan, enggak berani kan? Anda sebagai karyawan sebuah perusahaan, sebuah ASN, sebuah perkantoran, diwajibkan di situ untuk menggunakan pakaian warna atasan putih, bawah hitam. Dikasih aturan gitu. Anda berani tanya, bos kenapa sih dino Senin kok nggih klambi putih ireng Selasa pakai baju putih hitam? Berani? Enggak berani. Anda kerja di situ, Anda wajib taat aturan situ. Anda beragama Islam, wajib taat aturan Islam. Di perusahaan Anda enggak berani mengkritisi, masa Quran harus kita kritisi. Nah, biasakan orang bertakwa itu tuh, Pak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Itu kalau kata Imam Nawawi. Di sini banyak ya, kalau kata Imam Jurjani, takwa itu menjaga diri dari pekerjaan yang mengakibatkan siksa neraka. Berarti orang bertakwa. Intinya, orang bertakwa itu jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Hati-hati dalam setiap lika-liku kehidupan kita dan amal soleh kita. Berarti kita termasuk orang bertakwa. Nah, pintu rezeki itu takwa. Kembali Allah berfirman di surat At-Tolak tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Anda yang punya masalah, kesehatan, keluarga, ekonomi, ataupun masalah apapun, satu saja, tingkatkan takwa. Maksudnya gimana Ustaz? Anda punya masalah ekonomi, dagangan sepi, orderan sepi. Anda masalah kesehatan, tingkatkan takwa. Tingkatkan kedekatan Anda sama Allah. Tingkatkan kedekatan Anda sama Allah. Allah akan kasih solusi. Anda punya masalah ekonomi, baca Quran.
Anda punya masalah ekonomi, sholat malam, sholat duha, itu kan mendekatkan ketaatan kita kepada Allah. Allah akan kasih jalan keluar. Maka biasanya orang itu kan kalau punya masalah kan sibuk, solusi ini apa, solusi ini, pada lupa. Allah nyuruh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Maka Bapak Ibu kalau punya masalah, pertama yang harus Anda lakukan takwa, Pak. Sampai dikisahkan para sahabat dulu itu, Pak, dikabari anaknya meninggal, langsung ambil air wudhu, sholat. Biasanya misalnya ya, naudzubillah min zalik ya, kalau ada kabar yang tidak kita inginkan ya, anaknya yang di luar kota sakit, Pak Deni atau keluarganya ada yang meninggal dunia, kita kan mesti gopoh dulu kan. Pernah nggak ketika ada berita kayak gitu, ada musibah seperti itu, ambillah air wudhu, Anda sholat. Itu kan takwa, toh sholat, ambil air wudhu itu takwa, sholat itu takwa. Orang kalau bertakwa, Allah kasih solusi. Makanya kenapa kok selama ini masalah kita nggak selesai-selesai? Satu, mungkin takwa kita yang kurang dekat sama Allah, takwanya kurang maksimal. Sodakonya dibanterno, puasanya diperlama. Biasanya Senin Kemis ini Daud, itu takwa, tingkatkan takwa, Allah akan kasih jalan keluar. Nah selama ini kan masalah kok gak mari-mari, masalah kalau anak bojo gak mari-mari, masalah ekonomi gak mari-mari, mungkin Anda kurang takwa. Dan Allah sudah berjanji siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Dan janji Allah itu tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Kita dijanjeni sama orang aja kita, padahal dia PHP ya, kita aja percaya. Masa janji sama Allah enggak kita percaya. Mulai sekarang bagi yang masalahnya enggak selesai-selesai, mungkin takwa Anda kurang. Ayo introspeksi diri, dunia dan akhiratmu lebih banyak mana? Anda kerja 8 jam, pernah nggak ada duduk di majelis ilmu selama 8 jam? Anda baca Quran 5 menit, masalah pingin selesai, tingkatkan baca Quran 1-2 jam per hari. Seperti itu, supaya Allah kasih solusi. Yang kedua dari ayat ini, ya masih pembahasan daripada dalil bahwa takwa itu membuka rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Al-Hafidz Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya ketika beliau menafsiri surat At-Tolak ayat 2-3, karena ini masalah tafsir kita harus buka tafsir, beliau mengatakan begini, maknanya barang siapa bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang. Jadi biasakan ya, ada perintah laksanakan, larangan Yusra oleh wis gak usah takon kenapa lah gitu aja. Orang bertakwa itu gitu. Maka beliau mengatakan niscaya Allah memberi jalan keluar dari masalah yang dia hadapi serta rizki dari arah yang tidak terlintas dalam benaknya. Masya Allah. Ada Pak, saya pernah kultum bab masalah gini Pak. Ada seorang tukang becak itu cerita, leres Ustadz, kulo niki lho kadang lek sepi, kulo mandek ning masjid duhuran. Saya mandi karena bau keringat Ustadz, terus saya sholat di masjid itu. Baru sholat ini Ustadz, baru ngelempit sarung, merah-merah orderan dari masjid itu, Masya Allah. Allah tak tingkatkan takwa, Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Mungkin ada ya orang-orang ojek online gitu ya, dia keliling orang oleh orderan, sholat duha ning masjid, bar sholat keluar orderan, Masya Allah. Tingkatkan takwa, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mulai sekarang mari kita introspeksi diri. Kenapa masalah nggak selesai? Kenapa rezeki kok masih buntu, masih seret? Mungkin takwamu kurang kepada Allah. Maka intensitas, kualitas dan kuantitas takwa tingkatkan. Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Poin kedua, kunci pembuka rezeki. Selain istighfar, kedua adalah takwa. Nanti masih berkesinambungan ya pembahasan kunci-kunci rizki, nanti birrul walidain dan lain sebagainya. Karena ada orang ya rizkinya itu buntu terus orang iso kebuka-buka, ternyata dia durhaka sama orang tua. Begitu dia kasih belanja orang tuanya, kasih uang orang tuanya, Allah bukakan rizki. Makanya coba kita introspeksi diri, kenapa Allah kok belum buka rizki saya? Mungkin ada maksiat yang selama ini membuat Allah tutup rizki. Cari introspeksi diri. Cara yang pertama adalah sebanyak istighfar dulu, taubat kepada Allah sehingga Anda tahu kesalahan kita. Gimana kita mau memperbaiki diri kalau kita tidak tahu kesalahan diri kita. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Kita sudah kasih ilmu tentang takwa, rizki yang supaya Allah bukakan pintu rizki adalah tingkatkan takwa, maka Allah akan membukakan rizki Anda. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, semoga sepeninggal kita dari salat zuhur berjamaah di Masjid Ibnu Sina ini, di antara jamaah kalau ada yang dalam keadaan kekurangan, kami doakan semoga Allah memberi kecukupan untuk Anda.
Kalau ada yang punya masalah, semoga setelah kita bubar dari majelis ini Allah memberi solusi dan jalan keluar atas masalah yang menimpa Anda. Kalau ada yang dalam keadaan sakit dirinya ataupun keluarganya, semoga Allah memberi kesembuhan, Allah angkat penyakit lahir dan batin dari Anda, dan semoga kita termasuk digolongkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang istiqomah sampai Allah menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.